Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maskati Aini Hasbe. Saya berasal dari SMK Negeri 4 Tanah Grogol. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pengimbasan guru belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Adapun latar belakang dan kebijakan asesmen nasional, program pembelajaran yang dirancang bagi guru dan kepala sekolah untuk dapat meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi dan numerasi yang diharapkan dapat lebih mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Yang kedua adalah survei karakter. Dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial, emosional, berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dan 6 indikator utama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kebinekaan untuk global, kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, dan kreativitas. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, dirancang untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah, di mana AKM 2021 sebagai pemetaan dasar atau basic plan. Pada kesempatan ini, pada BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum AKM, kita akan belajar mengenai yang pertama apa itu konsep asesmen nasional yang digunakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian teknik pelaksanaan asesmen nasional, kemudian ada butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA, SMK, kemudian butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMA, SMK, dan yang terakhir adalah tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Sebelum masuk pada BIMTEK kali ini, di awal itu akan kita diberikan asesmen pra-program BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum, di mana di dalamnya itu kita akan diberikan 30 pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda untuk menggali informasi atau pengetahuan kita pada awal sebelum kita mengikuti BIMTEK kali ini. Kita mulai dengan konsep asesmen nasional, di mana asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar. Ada literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Kemudian ada survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Dengan tujuan asesmen nasional, yang pertama,
Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya di satuan pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Kemudian, manfaat asesmen nasional dapat kita gunakan yang pertama sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, kemudian sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dan yang terakhir sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Berikut adalah perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional, di mana perbandingan tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu sebagai kriteria pembanding antara asesmen nasional dan ujian nasional. Yang pertama, tujuan pelaksanaannya, di mana asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian jenjang penilaian. Untuk asesmen nasional, itu merangkum semua jenjang terdiri dari SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional hanya untuk SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Sedangkan level siswa, di mana asesmen nasional itu hanya diambil pada kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan ujian nasional diambil tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswanya, asesmen nasional secara survei, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional, sedangkan ujian nasional itu berdasarkan sensus. Semua siswa harus mengikuti ujian nasional. Kemudian pada model soal, asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda, kemudian isian menjodohkan isian singkat dan uraian. Sedangkan pada ujian nasional itu hanya pada pilihan ganda dan isian singkat. Sasaran penilaian, asesmen nasional pada kompetensi literasi, numerasi dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan pada ujian nasional hanya pada penguasaan terhadap mata pelajaran. Dan yang terakhir, metode penilaian. Asesmen nasional berdasarkan Computerized Multi-Stage Adaptive Testing atau MSAT, sedangkan ujian nasional berdasarkan Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Adapun teknis pelaksanaan asesmen nasional terdiri dari untuk asesmen literasi itu terdiri dari 2 tahap, ya. Di mana tahap yang pertama itu adalah asesmen kompetensi minimal, kemudian survei karakter,
survei lingkungan belajar, dan asesmen literasi membaca. Kemudian di tahap yang kedua itu ada asesmen kompetensi minimal, survei karakter, survei lingkungan belajar, dan asesmen numerasi. Di mana kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional? Yang pertama, di seluruh satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5 untuk tingkat SD, kelas 8 untuk tingkat SMP, dan kelas 11 untuk tingkat SMA atau SMK. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di mana butir soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Di mana murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Pada asesmen kompetensi minimum literasi membaca, terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu konten, ada teks informasi dan teks fiksi, kemudian proses kognitif, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan pada bagian konten, ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Pada tahap asesmen literasi membaca tingkat SMA, SMK, terdiri dari 2 level pembelajaran. Yang pertama, pada level pembelajaran untuk kelas 9 dan 10, siswa akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya saja, siswa pada kelas 9 dan 10 akan menggunakan konten yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Siswa akan memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi, dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Siswa juga menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks dengan pengalaman pribadi. Sedangkan pada level pembelajaran kedua, untuk kelas 11 dan 12, sama seperti pembelajaran 1, siswa juga akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya saja, siswa pada kelas 11 dan 12 akan menggunakan konten yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Siswa akan memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi, baik teks tunggal maupun teks jamak. Siswa juga menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi asumsi, ideologi, atau nilai yang terkandung dari teks sastra atau teks informasi untuk memahami cara pandang penulis sesuai jenjangnya. Asesmen kompetensi minimum numerasi terdiri dari 3 komponen, yaitu ada konten, terdiri dari bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian ada proses kognitif, di mana meliputi pemahaman,
penerapan, dan penalaran. Dan yang terakhir adalah konteks, itu personal, sosial budaya, dan saintifik. Adapun tahap asesmen numerasi tingkat SMA SMK hanya terdiri dari satu level pembelajaran. Untuk kelas 10, siswa akan belajar geometri dengan memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri serta menghitung volume dan luas permukaan. Selain itu, siswa juga akan mempelajari persamaan dan ketidaksamaan, relasi dan fungsi bilangan, termasuk pola bilangan, dan akan mempelajari data dan representasi, juga ketidakpastian dan peluang. Berikut adalah 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi literasi. Yang pertama ada perlu intervensi khusus, kemudian dasar, cakap, dan mahir. Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Yang pertama berpusat pada kebutuhan, sedangkan pada basis konten berpusat pada materi pembelajaran. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, belajar untuk memahami konsep atau keterampilan, sedangkan pada bagian konten belajar untuk cakupan materi. Pada bagian kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan pada bagian konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Pada bagian kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, sedangkan pada konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Dan yang terakhir, pada basis kompetensi, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan pada konten, orientasi hanya pada nilai akhir. Dalam segitiga belajar, mengandung makna dari masing-masing segi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum sebagai perangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pengembangan kurikulum selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktek pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Pembelajaran memadukan informasi dari asesmen dengan informasi dari kurikulum. Keseimbangan antara paduan tersebut yang akan menghasilkan pembelajaran yang optimal. Dan yang ketiga, asesmen sebagai proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Terdiri dari 3 asesmen, asesmen diagnosis, asesmen formatif, dan yang terakhir adalah asesmen sumatif. Pemahaman terhadap segitiga belajar akan membawa kita pada kebutuhan membaca laporan asesmen kompetensi minimum dan menggunakannya untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Baik, kita sudah sampai pada tahap akhir dari BIMTEK kali ini, di mana akan diberikan asesmen pasca program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum, di mana kali ini sama seperti pada saat pra sebelumnya itu kita akan diberikan 30 pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Akan tetapi kali ini kita digunakan untuk mengukur kemampuan atau informasi pengetahuan yang kita dapatkan setelah kita menjalani BIMTEK kali ini. Dengan bobot nilai itu minimal 70, apabila nilai di bawah 70
maka Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian dapat mengulang dengan mengikuti atau mendaftar kembali pada angkatan berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada saat pengibasan kali ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.